Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bagian satu ini ya. Mulai untuk mulai mengenal bahasa pemrograman C. Pertama kita ini dulu, ketahui dulu kenapa kita belajar bahasa C. Yang pertama, bahasa C ini baik atau bagus ya untuk mempelajari dasar pemrograman. Yang kedua, C++ juga terus dikembangkan dan masih digunakan sampai sekarang. Jadi tidak jadul ya. Selanjutnya, C++ juga compatible dengan multi-platform. Jadi dia bisa berjalan di Windows, bisa berjalan di Apple, di Linux, di Android, di PS, VBox, dan lain-lain. Ya. Mengapa bisa seperti ini? Ya nanti kita pelajari ya. Kenapa demikian ya? Kenapa kok C++ bisa berjalan di hampir semua platform yang sekarang ada ya. Baik, selanjutnya kita melihat dulu sejarah sedikit ya. C++ dikembangkan oleh Bastian Stroustrup ya, tahun 1980-an ya. Karena ada beberapa sumber yang bilang 85, yang bilang 79 dan lain sebagainya ya. Jadi kita ambil ininya tahun 1980-an. Nah, C++ ini kenapa kok namanya C++? Yang pertama, C++ ini adalah bahasa C yang kompleks, yang sudah ditambah-tambah ya. Jadi ada tambahan-tambahan di mana saat ini C++ dikenal sebagai bahasa program yang sudah support dengan object oriented programming. Nanti kita bahas lagi lebih dalam apa yang dimaksud dengan ini. Dan juga C++ otomatis juga multi-platform. Ini sejarah singkatnya ya. Perkembangan C++ seperti apa? Ya, C++ ini mengalami beberapa kali perubahan dan standarisasi ya. Itu dimulai di tahun 1998. Ini C++ 98 ya. Ini adalah perubahan yang cukup besar di sini. Ya. Distandarkan sehingga bisa dipakai diketahui oleh seluruh dunia ya. Terus 2003 juga ada perubahan, cuman ini bergabung ke sini ya. Ini pengembangan dari C++ 98. Kemudian 2011 sampai sekarang sudah mengalami beberapa perkembangan ya. Mulai dari C++ 11, 14, 17, C++ 0x, C++Y, dan C++ Z. Ini versi-versinya ya. Dan sekarang C++ 2020 ini akan ada lagi. Jadi terus berkembang ya C++ ini. Jadi tidak stuck ya sampai sekarang. Karena itu ini dipakai di banyak platform. Nah, selanjutnya kok bisa C++ jalan di Linux, di Apple, di Windows, di Android ya. Operating sistem Android. Karena C++ itu sampai sekarang masih digunakan. Dan setiap pengembang ini ya ini memiliki mesin penerjemahnya dari C++ ke Linux. Dari C++ diterjemahkan ke Apple, dari C++ diterjemahkan ke Windows. Ya, jadi kita ketik di C++, kemudian nanti ada compiler yang berfungsi untuk menerjemahkan ya. Jadi menerjemahkan ini dari skrip program ya, dari skrip C++ ini diterjemahkan oleh compiler ya. Ini diterjemahkan. Berubah menjadi skripnya menjadi skrip yang kompatibel nanti dengan Linux. Kenapa? Kalau bahasa lain ada nggak compilernya? Nah, kalau bahasa-bahasa yang sudah tertinggal, compilernya nggak ada yang bikin karena sudah banyak yang tidak dipakai, tidak menggunakan C++, tidak menggunakan bahasa program lain. Tapi kalau C++ karena pengembang dan penggunanya masih banyak, maka ada yang membuat compilernya supaya skrip C++ ini bisa dibaca oleh Linux, maka ada
software compiler atau software penerjemah. Dari C++ dirubah, dikompil, di mana script ini akan bisa dibaca oleh operating system Linux. Akan bisa dibaca oleh operating system Apple. Tentunya compilernya beda-beda ya. Ada compiler Linux, ada compiler Apple, ada compiler Windows, ada compiler Android, dan selanjutnya ya. Jadi ada compiler yang berfungsi dari script C++ dikompil menjadi script yang mampu dibaca oleh operating system Linux. Jadi compilernya banyak ya. Compiler untuk C ke Linux, compiler untuk C ke Apple, dan C ke Windows dan selanjutnya. Demikian ya. Jadi ada istilah di sini compiler ya yang harus kamu pahami. Artinya script C++ tidak langsung masuk ke Linux, tapi harus dikompil dulu ya. Itu compiler itu adalah menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman itu menjadi program tulis dalam bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman lain itu dalam artinya ada Linux ya, yang dipahami Linux. Silakan dicatat ini ya, semuanya. Yang ini dicatat, ya. Yang ini dicatat, yang ini dicatat, ini juga silakan dicatat. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjalankan program, menulis dan menjalankan bahasa program berbasis bahasa C++? Yang pertama kita bisa menulis di script C++ dengan aplikasi text editor, misalnya dengan Notepad aja, bisa ya. Kemudian nanti dari sini setelah bahasa ini ditulis, kemudian kita compile. Hasil compile-nya akan berupa file aplikasi yang bisa dijalankan di Windows atau di yang lain ya. Tentunya ini execute ya, ini execute ya. Kalau di Windows itu tandanya eksekusi itu untuk program itu pakai .exe. Tapi kalau di di Apple atau di Linux itu berbeda ya. Gitu. Oke, kalau atau di Android juga berbeda. Oke ya. Tapi cara seperti ini dengan Notepad ini ya kurang efisien. Bukannya nggak bisa, tapi tidak efisien karena tidak ada debugger atau penguji benar atau tidak sintaks program yang kita buat, dan juga tidak ada library sintaksnya, jadi kita harus betul-betul hafal ya, tidak dibantu ya. Nah karena itu ada software khusus untuk menulis script C++. Jadi mana software ini sudah ada library-nya, jadi kita lebih mudah, lebih gampang ya dalam menulis. Tidak harus kita tulis semua, sudah ada library yang disiapkan ya oleh si aplikasi untuk menulis bahasa pemrograman C++. Nah, karena kurang efisien itu, maka ada software aplikasi untuk menulis ya. Menulis program C++. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar tentunya ya. Antara lain ini nggak usah ya. Antara lain ada Borland C++, Dev C++, Codeblock, Visual C++ ya, NetBeans dan lain-lain, banyak ya. Nah yang kita pakai nanti adalah Dev C++ karena ini gratis juga dan misalnya mudah ya, nggak banyak syarat, tapi memang fitur-fiturnya tidak seperti Codeblock ataupun Visual Studio ya. Ini punya Microsoft atau Borland C atau NetBeans. Jadi ini sederhana aja ini ya untuk kita belajar, nggak problem lah ya. Oke, nah, sekarang kita akan lebih memahami lagi. Ada beberapa hal yang kamu harus ketahui, catatan ya. Ada software compiler. Software compiler ini adalah software yang mampu mengubah file teks menjadi file exe atau file-file yang lain ya, file-file execute atau file-file program ya yang bisa dibaca. Kalau di Windows pakainya exe filenya. Nah, itu namanya software compiler ya. Jadi ingat ya, software compiler itu gunanya ya. Nah, kalau aplikasi untuk menulis program C, di dalam aplikasi ini sudah ada compilernya dan sudah ada library. Jadi kita nanti nulisnya lebih gampang karena library-nya sudah disiapkan, dan kalau ada kesalahan dia biasanya memberitahukan ini salah ya.
kalau kita pakai software aplikasi ini. Ya, ada debuggernya. Kalau tulis di sini di teks seperti ini aja, ya kita tulis di sini bahasa C-nya, ya kesulitan nanti kita di library-nya tidak ada, jadi kita harus menulis semua library di sini, dan juga kalau salah ketik, salah huruf dan lain sebagainya dia tidak memberitahukan karena ini software biasa ya. Jadi itu kelemahannya ya. Makanya kita biasanya menggunakan software khusus untuk menulis program bahasa C. Kenapa? Tadi karena ada fasilitas library, ada debuggernya, dan sudah ada compiler di dalamnya sehingga lebih mudah ya. Mungkin itu ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan menggunakan dev C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.